Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-shadiqul wa'dil amin. Salatan wassalaman daimaini mutalazimain ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada rasa iri yang harus kita miliki dan bahkan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iri pada teman kita yang bisa berangkat haji ke tanah suci setiap tahun. Haji mabrur balasannya surga. Anak muda pergi haji ke Baitullah padahal belum punya rumah, karena dia meyakini punya rumah tidak wajib, sementara pergi haji adalah wajib. Dan tidak ada orang yang telah pergi haji hidupnya susah. Ada nenek miskin yang hidup sendiri, bisa berkurban tiap tahun, bahkan bisa memelihara hewan kurbannya sendiri. Berkurban membersihkan jiwa dalam setiap helai rambut hewan kurban, terdapat kebaikan. Mereka yang setiap hari bisa baca Al-Quran sampai 5 juz. Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti, pemberi syafaat bagi yang membacanya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepantasnya kita juga iri kepada para penghafal Al-Quran, karena mereka punya tempat istimewa di surga. Ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil, sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Albani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita iri kepada mereka yang setiap hari sholat berjamaah di masjid. Ketika selesai sholat maghrib, dia tidak pulang sampai sholat isya ditegakkan. Selama menunggu sholat, seseorang dianggap terus menerus di dalam sholat, dan para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia tetap berada di tempat sholatnya, selama ia tidak berhadas. Malaikat mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Kepada mantan menteri, pensiunan jenderal dan kolonel TNI, dan mantan pejabat tinggi lainnya yang hidup sederhana, karena saat mengabdi selalu berbuat jujur dan tidak mengambil uang yang bukan haknya. Kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Seorang anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan ketika kedua orang tuanya sudah meninggal sekalipun. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan utama, sebagaimana sholat pada waktunya dan jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang dermawan tidak batil. Seorang yang dermawan, dia telah berbuat kebaikan pada hartanya. Buat mereka harta adalah alat, maka orang soleh menjadikan sebagai alat kebaikan, menjadikan hartanya sebagai alat kebaikan.
menjadikan hartanya sebagai alat menuju ke jalan Allah. Harta adalah kendaraan, maka orang soleh menjadikannya sebagai kendaraan menuju kemuliaan di hari pembalasan, sehingga mereka meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Kepada mereka yang senantiasa melaksanakan puasa sunnah, baik itu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamil Bid, puasa Daud, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Hadis riwayat Bukhari. Sufyan bin Uyainah mengatakan, pada hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan menghisap hambanya. Setiap amalan akan menembus berbagai macam kezoliman yang pernah dilakukan, hingga tidak tersisa satupun kecuali satu amalan, yaitu puasa. Amalan puasa ini akan Allah simpan, dan akhirnya Allah memasukkan orang tersebut ke surga. Amalan puasa sunnah, apapun itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita iri kepada kaum muslimin yang senantiasa berbuat baik dan beramal soleh. Semoga kita bisa meniru mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebagian rasa iri yang harus kita pupuk, yang harus kita miliki. Iri kebaikan, bukan iri dengki, syirik, sombong, angkuh, cemburu, karena akan merusak hati, merusak segala amal ibadah kita, menggugurkan segala pahala kita. Setinggi apapun posisi kita, termasuk predikat ulama pun akan digugurkan oleh Allah jika kita memiliki sifat-sifat iri, dengki, cemburu, ujub, sombong, angkuh. Dan iri yang dimaksud di sini adalah iri yang baik, iri kebaikan, dan ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah surga Jannatun Na'im. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.